Assalamualaikum siswa soli-soliha. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Di video kali ini berjumpa lagi dengan Ustazah dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas tentang penjumlahan pecahan dengan penyebut berbeda. Di pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang penjumlahan berpenyebut sama. Kali ini kita lihat bagaimana jika penyebutnya berbeda. Contoh yang pertama, 1/6 ditambah 2/5. Nah, kedua pecahan ini berpenyebut berbeda. Kita dapat menyelesaikannya dengan cara menyamakan terlebih dahulu penyebutnya. Untuk soal penjumlahan pada pecahan ini, jika dia dalam bentuk pecahan biasa, maka kita bisa menggunakan beberapa cara. Ustazah akan menjelaskan untuk kali ini dengan dua cara. Cara yang pertama, tadi kita akan menggunakan KPK. Ya, menggunakan KPK berarti kita akan mencari KPK dari 6 dan 5. Seperti yang sudah kalian lihat di video sebelumnya, bahwa untuk penyebutnya, kita akan mencari kelipatannya lalu menentukan KPK-nya. Di sini ada 6 dan 5. 6 itu kelipatannya 6 kali 1, 6, 6 kali 2, 12, dan seterusnya. Begitu juga dengan 5, kelipatannya 5, 10, 15, dan seterusnya. Sehingga dari kelipatan kedua bilangan ini didapatkan kelipatan yang sama, yaitu 30. Jadi KPK-nya adalah 30. Setelah dapat KPK-nya, kita akan melihat perubahan pada bentuk pecahannya. 1/6, karena KPK-nya adalah 30, maka kita ubah menjadi penyebutnya 30. Penyebutnya yang awalnya 6, dikali berapa biar jadi 30, berarti 6 dikali 5, hasilnya adalah 30. Pembilangnya pun dikali 5, jadi 1/6 sama dengan 5/30. Kemudian pecahan yang kedua, yaitu 2/5. 2 dikali 6 dan 5 dikali 6. Hasilnya adalah 12/30. Didapatlah dua pecahan yang telah sama penyebutnya, yaitu 5/30 dan 12/30. Sehingga 1/6 ditambah 2/5 itu sama dengan 5/30 ditambah 12/30. Dan hasilnya, kalau sudah sama penyebutnya, dapat langsung kita jumlahkan. Hasilnya adalah 17/30. Untuk cara yang kedua, yaitu dengan cara kali silang atau perkalian silang. Langkahnya sama, harus dalam bentuk pecahan biasa. 1/6 ditambah 2/5, ini sama dengan, Ustazah tuliskan 1/6 ditambah 2/5, maka untuk kali silang ini, penyebutnya itu adalah perkalian dari masing-masing penyebut. Di sini ada 6 dan 5. 6 dan 5 ini dikalikan, yaitu hasilnya 30. Kemudian untuk pembilangnya didapatkan pembilang yang awal 1 dikalikan dengan penyebut bilangan kedua 5. 1 dikali 5 hasilnya adalah 5. Kemudian 2 dikali 6 hasilnya adalah 12. Penyebutnya tinggal dikalikan masing-masing penyebut. 6 dikali 5 hasilnya 30. Maka didapatkan 5/30 ditambah 12/30. Kemudian tinggal dijumlahkan 5/30 ditambah 12/30. Hasilnya adalah 17/30. Kita masuk ke contoh yang kedua. Soalnya adalah 3/1/2 ditambah 1/2/3. Kedua bentuk pecahan ini adalah pecahan campuran, maka ubahlah menjadi bentuk pecahan biasa. Nah, 3/1/2 dan 1/2/3 kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa, itu menjadi 3/1/2 itu menjadi 7/2, 1/2/3 itu menjadi 5/3. Setelah dapat bentuk pecahan biasanya,
Maka 31/2 ditambah 1/2/3 dapat juga dituliskan menjadi 7/2 ditambah 5/3. Ketika sudah berbentuk pecahan biasa seperti ini, kita dapat memilih cara apakah menggunakan KPK atau menggunakan cara kali silang. Tapi untuk contoh soal kedua ini, Ustazah tetap ambil menggunakan dua cara tersebut ya. Cara yang pertama menggunakan KPK, yaitu mencari kelipatannya, yang mana penyebutnya adalah 2 dan 3, sehingga kelipatan 2 itu adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Dan kelipatan 3 adalah 3, 6, 9, dan seterusnya. Nah, setelah dapat hasil kelipatannya, berarti penyebutnya yang sama adalah 6. Nah, kita samakan penyebutnya menjadi 6. Nah, 7/2 itu jika disamakan penyebutnya menjadi 6, berarti 7/2 dikali 3, 7 kali 3 21, 2 dikali 3 sama dengan 6. Kemudian 5/3 juga disamakan penyebutnya menjadi 6, 5/3, 5 kali berapa, 3 kali berapa yang hasilnya 6, yaitu 3 kali 2. Dan 5 dikali 2 hasilnya 10. Maka kedua pecahan tersebut sudah sama bentuknya menjadi penyebutnya 6, 21/6, dan 10/6. Oke, jadi kita kembalikan lagi soalnya. 31/2 ditambah 1/2/3 sama dengan 7/2 ditambah 5/3. Yang mana setelah disamakan penyebutnya tadi menjadi 21/6 ditambah 10/6. Dan hasilnya tinggal kita jumlahkan. 21 ditambah 10 hasilnya 31, penyebutnya adalah 6. 31/6 ini belum hasil akhir, karena pada 31/6 pembilangnya lebih besar daripada penyebut, maka kita dapat mengubahnya menjadi bentuk pecahan campuran, yaitu 31 dibagi 6, hasil yang paling mendekati adalah 5, kemudian sisanya adalah 1 sebagai pembilang. Maka 31/6 hasilnya adalah 51/6. Ini untuk cara yang pertama. Cara yang kedua kita menggunakan perkalian silang. Soalnya tadi 31/2 ditambah 1/2/3. Setelah dijadikan pecahan biasa menjadi 7/2 ditambah 5/3. Kita buat dalam bentuk perkalian silang, sama seperti contoh yang pertama. Dibuat dalam bentuk perkalian silang, maka hasilnya 7 dikali 3 hasilnya 21, 5 dikali 2 hasilnya 10, dan penyebutnya adalah 2 dikali 3 hasilnya 6. 21 ditambah 10 hasilnya 31, penyebutnya 6, 31/6, dan diubah menjadi bentuk campuran 51/6. Secara langkah pengerjaan akan paling gampang jika menjumlahkan pecahan berbeda penyebut menggunakan cara kedua ini. Contoh berikutnya yang ketiga, 10/16 ditambah 15/8. Ini ada salah satu bentuk pecahan campuran, maka kita ubah dulu yang campuran menjadi pecahan biasa. 10/16 ditambah 1/5/8 jika dijadikan pecahan biasa, 1 dikali 8 ditambah 5 hasilnya 13/8. Nah, ketika sudah menjadi pecahan biasa, maka kita akan menyamakan penyebutnya. Karena di sini ada penyebut 16 dan ada penyebut 8. Maka kita akan samakan dengan mencari KPK-nya. Kita lihat kelipatannya. Kelipatan dari 8 itu kelipatannya 8, 16, 24, dan seterusnya. 16 kelipatannya 16, 32, dan seterusnya. Karena di sini yang sama adalah bilangan 16, maka KPK-nya adalah 16. Kita samakan penyebutnya menjadi per 16. 10/16 itu tidak diubah ya, karena dia tetap. Kemudian 13/8 ini langsung saja kita jadikan per 16. 8 itu agar dia menjadi 16. Ini dari 8 yang ini bisa menjadi 16 jika dikalikan 2, maka 13-nya juga dikalikan 2, sehingga didapatkan 26/16. 10/16 ditambah 26/16 dapat langsung kita jumlahkan dan hasilnya menjadi 36/16.
36/16 ini belum hasil akhir karena kedua bilangan ini masih bisa dibagi atau dibagi dengan bilangan yang sama. 36 dan 16 ini sama-sama bisa dibagi 4 sehingga kita tuliskan bentuk pembagian 36 dibagi 4 dan 16 dibagi 4 yang hasilnya adalah 9/4. 9/4 sudah tidak bisa dibagi lagi, tapi 9/4 ini pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Jadi, pecahan 9/4 masih bisa dijadikan menjadi bentuk pecahan campuran yang hasilnya adalah 21/4. 21/4 ini adalah hasil akhir dari penjumlahan 10/16 ditambah 15/8. Untuk soal seperti ini, Ustazah ingatkan bahwasannya dalam mengerjakan hasil akhir harus dalam bentuk hasil yang paling sederhana dan jika memungkinkan diubah menjadi campuran, maka harus diubah menjadi bentuk campuran. Demikianlah pelajaran kita untuk hari ini dan sebagai latihan soal, silakan anak-anak kerjakan latihan soal Ayo Berlatih 1.2 halaman 9 di buku paket matematika dengan soal nomor 1 bagian A sampai E menggunakan cara kali silang dan bagian F sampai J menggunakan KPK. Kerjakan di buku tulis Ananda. Kemudian setelah selesai silakan kumpulkan ke gurunya masing-masing. Terima kasih, cukup sekian untuk hari ini. Sampai berjumpa di pelajaran matematika lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.